Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Kembali saya Ilham Dianta hadir menemani aktivitas Anda interval waktu dari jam 9 sampai jam 10. Seperti yang sudah saya sounding tadi bahwa 1 jam ini kita akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dan kali ini bersama dengan sahabat-sahabat dari Youth Forum Sidoarjo ya. Kita nanti akan ngobrol tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat pada remaja. Kita kerucutkan remaja ya di era pandemi COVID-19. Nah, nanti yang akan membahas tentang hal ini yaitu bersama dengan rekan Fatimatus Zuhro atau kita panggil Mbak Ima gitu aja ya. Kemudian juga ada Mas Raffi Abiyumukti, kita panggil Raffi ya. Mas Raffi, dua-duanya ini adalah Duta Kesehatan dari Youth Forum Sidoarjo. Dan kenapa kita bicara tentang PHBS? Nah, nanti nanti akan dijelaskan oleh kedua narasumber. Tapi yang jelas PHBS ini atau perilaku hidup bersih dan sehat sebenarnya sudah lama ya digaungkan oleh pemerintah. Akan semakin sering kita dengar itu 2 tahun yang lalu pada saat kita hidup dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan kita alhamdulillah puji syukurnya itu saat ini masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan penerapan PHBS ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kita harapkan bahwa dengan sosialisasi, edukasi dan sebagainya terkait dengan PHBS, kita bisa menekan tingginya angka penyakit menular, ya kan? Kadang-kadang kita itu tidak berpikir bahwa dengan satu gerakan yang sederhana yaitu cuci tangan saja, ternyata ini bisa menekan beberapa macam penyakit. Satu di antaranya mungkin ada penyakit menular seperti diare ya, atau mungkin juga macam-macam lah. Nanti kita coba tanya dengan Mas Raffi dan juga Mbak Ima gitu. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ima. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Apa kabar? Alhamdulillah, baik ya, biasa. Di sebelahnya ini ada Mas Raffi. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Raffi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, gimana Masnya? Apa kabar juga? Kita baik ya, mudah-mudahan kita juga melewati masa 2 tahun ini. Kita syukuri saja sih sebenarnya ya. 2 tahun yang lalu kita bahas masalah COVID-19 dan itu sudah kita bahas di mana-mana ya kan. Dan mudah-mudahan kalau sekarang sudah agak melandai angka COVID-nya, kita dengan kata lain bahwa kita masih tetap menerapkan protokol kesehatan ya kan. Dan penerapan PHBS ini juga masih terus diterapkan kan begitu. Maksudnya jangan kendor ya kan. Benar. Nah, ini sebenarnya menarik sekali ya. Apalagi kita bicara tentang remaja di sini, di mana remaja ini agak susah sih sebenarnya ya kalau kita terapkan PHBS. Kadang-kadang mereka itu menyepelekan, merasa benar dan sebagainya kayak gitu. Bener atau enggak sih sebenarnya? Gimana nih? Iya kan, agak kalau anak-anak SD, TK mungkin nurut, iya kan. Kalau orang-orang tua sadar. Iya kan, karena mungkin dia sudah mungkin terkena penyakit beberapa kali ya, jadi dengan sadar sendirinya. Tapi kalau remaja di mana tingkat imunnya kuat ya, kadang-kadang kan menyepelekan ya kan, cuci tangan aja kadang-kadang malas dan sebagainya. Nah, sebenarnya PHBS khususnya pada remaja itu maksudnya seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan ke Mas Raffi dulu, mungkin nanti Mbak Ima juga bisa menambah, atau Mbak Ima dulu, Mas Raffi bisa menambah ya. Oke, silakan. Sebelumnya PHBS itu apa ya? Jadi PHBS itu pola hidup bersih dan sehat. Jadi teman-teman semuanya secara umum mungkin ya, kalau kita membahas tentang PHBS itu ya bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan menerapkan hidup yang bersih dan juga sehat. Nggak cuma sehat aja, nggak cuma bersih aja, tapi harus bersih dan juga sehat. Nah, untuk contohnya saja, misalkan kita membahas tentang remaja ya, Ima ya. Hari ini kita membahas tentang remaja. Kita bisa lihat dari perilaku-perilaku sehari-hari kita bisa lihat dari perilaku ketika kita keluar rumah, baik itu sekolah maupun bermain, mungkin nongkrong ya. Kita juga harus memperhatikan sebenarnya dasar-dasar gimana kita bisa menjalani hidup bersih dan juga sehat itu tadi.
Contohnya aja mungkin kita langsung beri contoh ya. Misalkan ketika ini kebetulan saya sudah kuliah, Mas. Jadi kalau di kuliah itu udah diterapkan pola-pola hidup yang bersih dan sehat. Contohnya kita menerapkan protokol kesehatan itu termasuk dari pola hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan, kemudian jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi ketika kita berangkat ke kuliah, kemudian juga mungkin kita melakukan olahraga sebelum kuliah ataupun nanti pulang kuliah. Nah, sebenarnya PHBS ini sudah harus diterapkan sebelum adanya pandemi ya. Mungkin karena adanya pandemi ini kita lebih aware dengan adanya PHBS, dan semoga teman-teman remaja, saya yakin dengan kemauan yang tinggi bisa juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang baik. Mungkin dari Ima, silakan. Jadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Raffi bahwa PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu maksudnya adalah sebuah aktivitas perilaku yang dilakukan secara teratur untuk menciptakan kehidupan yang bersih dan sehat seperti itu. Nah, ini saya juga memberikan contoh ya. Sekarang kan banyak teman-teman yang mulai melakukan pembelajaran secara tatap muka, secara offline. Nah, itu meskipun udah banyak yang melakukan vaksin, tapi kita sebagai masyarakat yang mengetahui tentang bahaya dari virus COVID ini juga harus tetap memperketat protokol kesehatan seperti itu. Nah, teman-teman yang mulai melakukan sekolah secara offline ini kan pastinya seneng ya ketemu sama teman-temannya lagi, melakukan aktivitas seperti sebelum adanya pandemi. Itu kan pasti sangat seneng ketika berada di sekolah. Nah, tapi itu juga perlu diingat bahwa ketika kita di sekolah, ketika kita beraktivitas di luar, itu kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Oke, nah ini apakah menurut kalian apa yang ditekankan dalam hal ini PHBS? PHBS ini perilaku hidup bersih dan sehat. Tentunya ada dua unsur yang harus kita perhatikan, yaitu bersih dan sehat, ya kan? Nah, apakah ketika itu diterapkan pada remaja akan berbeda gitu? Selama ini kan seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa perilaku hidup sehat ini tidak hanya menyasar pada remaja, tapi pada semua kalangan, ya kan? Tapi mungkin pada remaja ini ada harus maksudnya ekstra keras gitu ya, atau seperti apa gitu? Gimana ini penerapannya jika ditekankan pada usia golongan remaja, usia produktif? Apa yang lebih ditekankan pada remaja itu? Kira-kira seperti apa? Mungkin dari sisi sosialisasinya, edukasinya itu seperti apa gitu? Oke, mungkin Ima dulu atau aku dulu nih? Oke, Mas Raffi. Oke. Jadi kalau bicara tentang remaja ya Mas ya, kan kita juga tahu remaja itu masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Otomatis hormonnya ini masih labil gitu ya Mas ya. Kita mau menerapkan PHBS kadang mau, kadang enggak. Nah, sebenarnya kalau dari sudut pandang saya, remaja ini sebagai pemegang peran penting dalam penyebaran ideologi atau penyebaran paham tentang PHBS itu sendiri sebagai agent of change istilahnya, karena tidak dipungkiri masih banyak juga orang tua dan juga anak-anak yang masih belum paham terhadap adanya PHBS, dan remaja ini sebagai generasi terkuat istilahnya, memiliki imun yang kuat-kuatnya imun begitu di usia seperti itu, harus menjadi pemegang istilahnya yang menjadi pemegang perubahan. Contohnya gimana, caranya gimana? Ya, kami di sini mungkin ya sebagai Duta Kesehatan Kabupaten Sidoarjo juga menjadi salah satu mungkin sebagai wadah ya untuk para remaja yang ingin menjadi seorang agent of change atau sebuah pemegang pergerakan tentang kesehatan, utamanya bisa bergabung pada wadah-wadah seperti kami, atau mungkin juga bisa dimulai dari unit terkecil dari keluarga sendiri. Bagaimana kita bisa mengingatkan adik kita untuk mungkin sarapan dulu sebelum pergi sekolah, mungkin pergi SMP, SD atau SMA, mengingatkan ibu kita untuk selalu makan makanan yang istilahnya bergizi, atau enggak paling mentok jangan yang makanan yang tinggi kolesterol atau tinggi gula. Nah, sebenarnya bisa dimulai dari unit terkecil sih kalau dari saya. Mungkin dari Ima? Iya, kalau dari saya sendiri sih yang perlu ditekankan itu adalah lingkungan dari remaja itu sendiri. Jadi kita harus pintar-pintar memilih nih lingkungan mana yang akan bersama-sama kita gitu. Jadi kita harus memilih mana nih teman yang melakukan pola hidup bersih dan sehat, karena yang namanya lingkungan itu kan pasti sangat berpengaruh terhadap pola hidup kita sehari-hari seperti itu. Ya seperti itu sih, Kak. Oke.
Mungkin ada saran ya atau imbauan atau apa yang bisa kalian sampaikan pada kalangan remaja, karena kan kalangan remaja ini seusia kalian, iya kan? Bener banget. Nah, kadang begini, remaja itu kadang-kadang susah dikontrol, ya kan? Susah dikendalikan. Bahkan mereka sudah belajar merokok misalnya, ya kan? Itu di usia remaja gitu. Nah, kira-kira saran apa sih yang bisa kalian sampaikan pada anak-anak seusia kalian, remaja, dengan kata lain bahwa saran-saran itu nanti bisa atau saya saran begini deh, saya yakin pasti ini bisa diterapkan kayak gitu. Kadang-kadang orang tuanya sendiri pun saat memberikan saran atau imbauan itu kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan. Nah, mungkin dunia remaja sekarang itu kayak apa? Nah, mungkin ini bisa juga jadi bahan apa yang bisa Mas Raffi sampaikan atau Mbak Ima sampaikan. Oh, ternyata remaja sekarang itu begini, gampang kok, tinggal diginiin aja udah. Nah, saya karena belum tahu remaja sekarang sama saya itu pasti beda gitu ya. Nah, seperti apa sih gitu? Iya. Oke, iya Ima dulu. Oke, jadi kan sekarang lagi zamannya sosial media TikTok misalnya. Nah, apalagi kan teman-teman anak muda, remaja gitu ya, pasti banyak banget yang aktif di sosial media tersebut. Nah, beberapa waktu yang lalu itu sempat viral ada satu challenge, itu kalau nggak salah namanya Clothing Workout Challenge. Jadi itu adalah tantangan untuk workout, untuk olahraga tapi di rumah aja selama 2 minggu atau 14 hari. Nah, itu menunjukkan bahwa meskipun kita di rumah aja, mobilitas kita di luar rumah itu dibatasi, kita tetap bisa untuk aktif di sosial media dan juga aktif dalam melakukan aktivitas fisik, olahraga, mengikuti challenge tersebut. Nah, jadi kan sekarang anak muda itu identik dengan apa yang namanya sosial media. Nah, seperti itu. Jadi promosi kesehatan ini lebih difokuskan kepada sosial media, seperti itu, Kak. Oke, itu merupakan salah satu cara di mana melakukan pendekatan semacam itu bisa dikatakan efektif mungkin ya, kan ini merupakan salah satu cara gitu kan. Ada cara lain tentunya ya. Mungkin ada tambahan dari Mas Raffi? Iya, mungkin sedikit nambahin dari Ima tadi ya, benar banget, karena ketika kita ingin merubah seseorang, kita juga harus mengintervensi hal-hal apa yang disukai orang tersebut. Nah, kebetulan ini masa pandemi, kita di rumah aja, sehingga sebagian besar dari remaja itu beralihnya ke sosial media karena mereka tidak bisa main seperti biasanya karena masih pandemi ya. Nah, cara tadi itu merupakan salah satu cara yang menurut saya juga efektif dan ya sangat efektif karena ketika seseorang itu merasa bahwa dirinya itu lebih ke mengikuti sebuah tantangan atau ketimbang disuruh, itu biasanya lebih tertarik gitu Mas. Misalkan kita membuat challenge, nanti challenge-nya ini akan jadi tren. Nah, itu biasanya remaja lebih tertarik daripada kita langsung menyuruh, oh kamu mungkin bisa ikut program ini, oh kamu ikut program ini, kamu jangan gini, jangan gitu. Mungkin lebih baik ketika kita mengikuti apa yang mereka sukai dan ya mengembangkan dan juga mengintervensi dari apa yang mereka sukai itu menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk kesehatan mereka. Benar. Gitu. Oke, baik. Saya jadi ingat ini ya, apa yang dilakukan oleh seorang miliarder Mr. Beast ya kalau nggak salah, itu yang membuat sebuah tantangan challenge gitu ya, yang mirip dengan Squid Games. Iya. Itu kan bisa jadi semacam apa ya namanya, gini, remaja itu tertarik dengan sesuatu yang bisa dikatakan baru, kemudian sesuatu yang menarik, unik dan enjoy gitu loh. Nah, itu mungkin ada di situ. Bisa jadi itu mungkin dalam hal ini pemegang kepentingan pemerintah itu bisa mengambil formula-formula apa yang ada di Squid Games untuk mengemas seperti itu, dijadikan kampanye tentang kesehatan ya. Nggak tahu lah gimana caranya, itu orang-orang kreatif ya yang biasanya bisa membuat itu gitu ya, bukan terfokus pada berapa besar hadiahnya, tapi impact atau dampaknya ya kan. Kemudian nanti sosialisasi ini berhasil atau enggak. Nah, ini memang tergantung bagaimana kita mengemas juga kan. Karena katanya tadi remaja itu memang tertarik gitu kan dengan hal semacam itu. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang PHBS nih, saya juga ingin tahu sebenarnya apa sih pentingnya buat remaja PHBS itu? Apakah memang hanya
bersih dan sehat saja gitu. Mungkin ada apa hal-hal lain yang harus kita perhatikan tentang BHBS. Oh ternyata dampaknya enggak itu aja, sebenarnya banyak. Nah kira-kira apa ini? Apa sih pentingnya? Silakan. Oke, kalau ditanya pentingnya PHBS, saya jadi teringat satu statement gitu ya Kak ya, tentang kesehatan. Kesehatan tuh baru terasa ketika kita kehilangannya begitu. Nah, untuk PHBS ini sendiri memang untuk jangka pendeknya mungkin belum terlihat ketika kita mencuci tangan atau misalkan kita berolahraga atau kita makan makanan yang teratur. Misalkan kita juga punya jaminan sehat karena PHBS itu kan banyak sekali indikatornya ya teman-teman. Jadi dampak-dampak ini akan terlihat ketika kita melakukannya secara berulang. Misal kita makan makanan yang bergizi, nggak bisa kita langsung besoknya misalkan kita lagi program diet gitu ya, besoknya langsung kurus, enggak, tapi melalui beberapa tahapan, beberapa hari, beberapa bulan baru kita merasakan oh tubuh kita menjadi lebih sehat, misalkan tubuh kita menjadi lebih indah atau lebih proporsional atau lebih mulus begitu. Nah ini dampaknya pasti akan terlihat nggak langsung dan ini pasti membutuhkan waktu begitu. Kemudian juga misalkan kita mencuci tangan ya Ima ya, ketika kita mencuci tangan mungkin dampaknya akan terlihat ketika kita nanti selesai makan atau beberapa hari kemudian kita nggak merasakan diare atau seperti apa karena kita udah menjalankan cuci tangan dengan baik dan juga benar, sehingga istilahnya bakteri-bakteri yang ada di tangan tuh nggak ikut masuk dan ya membuat kita menjadi sakit gitu. Mungkin ada tambahan dari Ima? Yang sudah dijelaskan oleh Kak Raffi bahwa itu meningkatkan imunitas tubuh, kemudian menghindarkan tubuh kita dari berbagai macam serangan penyakit. Nah itu di samping itu juga akan meningkatkan produktivitas kita, karena kenapa? Ketika kita sehat tentu saja kita akan lebih mudah dan enjoy ketika melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu. Jadi kan salah satu indikator PHBS itu sendiri adalah melakukan aktivitas fisik seperti itu ya, olahraga dan juga memakan makanan yang bergizi dan sehat. Nah ketika kita melakukan dua hal tersebut itu akan membuat tubuh kita itu jadi lebih sehat gitu Kak, seperti itu. Oke, jadi mungkin remaja ini di mana posisi atau kondisi tubuh itu lagi kuat-kuatnya, daya tahan tubuhnya lagi sehat-sehatnya, itu bukan berarti kita menyepelekan, ya kan? Bukan berarti kita menyepelekan, berarti memang apa yang ada di dalam PHBS itu kalau bisa memang diterapkan, karena menurut Mas Raffi tadi itu nggak terasa dalam waktu sekarang, rasanya bisa jadi mungkin 10 tahun lagi ya kayak gitu-gitu kan ya, atau berapa tahun lagi tergantung pada kondisi masing-masing individu ya kan. Kalau misalnya memang kita terbiasa dengan perilaku hidup bersih dan sehat, insya Allah akan umur panjang juga ya kan. Betul. Jangan-jangan sampai nanti usia 40 kena serangan jantung. Iya misalnya ya kan. Nah kayak gitu. Nah saya ingin tahu nih sebenarnya yang harus kita ketahui dan harus kita terapkan dalam PHBS itu apa saja sih? Kalau tadi sempat disampaikan oleh Mbak Ima itu ada 2 kalau nggak salah tadi itu tentang olahraga, kemudian apa makanan ya? Nah, kira-kira apa lagi nih yang ada di dalam tadi indikator sebutannya ya dalam PHBS itu apa saja sih? Oke, Ima dulu atau aku dulu? Oke, Ima dulu. Jadi kan banyak indikator yang ada di dalam perilaku hidup bersih dan sehat itu sendiri ya. Tadi sudah saya sebutkan 2 diantaranya. Nah, contoh lainnya itu adalah dengan tidak merokok. Apalagi kan sekarang remaja ini banyak yang kepo nih, kan teman-teman sekitar saya tuh banyak yang merokok dan saya nanya kenapa sih ngerokok, terus katanya ih keren tahu ngerokok. Nah gitu ternyata apa ya, jadi kita tuh harus merubah mindset kita bahwa merokok itu nggak keren loh, merokok itu banyak dampak negatifnya loh buat tubuh kita. Nah mungkin kita nih anak muda nggak ngerasa dong dampaknya sekarang, nah pasti dampaknya itu akan terasa di beberapa tahun kemudian seperti itu. Mas Raffi mungkin menambah tidak merokok ya. Tidak merokok. Apalagi nih? Menambah sebentar dari apa yang disampaikan oleh Ima. Jadi memang masih banyak ya Kak dari teman-teman kita yang menganggap rokok ini sebuah hal yang laki banget gitu. Padahal yang nggak merokok pun ya tetap laki begitu dan lebih sehat juga. Dan juga dampaknya selain menyebabkan penyakit atau istilahnya kerugian bagi diri sendiri, juga merugikan orang lain. Baik itu pengguna jalan, itu saudara kita, ibu kita, bahkan nanti kalau kita berumah tangga anak kita gitu.
pasti sangat berdampak. Kemudian yang lain contohnya seperti mungkin ya memiliki jaman sehat di rumah, itu juga termasuk dalam pola hidup bersih dan sehat, karena masih ditemui juga di Sidoarjo masih ada bapak ibu atau teman-teman yang masih menggunakan jamban kali begitu, jamban di kali, dan ya airnya yang buat cebok pun juga dari kali begitu, mohon maaf. Kemudian juga mungkin melakukan persalinan di tempat pelayanan kesehatan, kemudian juga tadi melakukan aktivitas fisik, makan yang bergizi, dan ya masih banyak lagi sih Kak untuk habis. Mungkin kelola stres kali ya. Iya, itu bisa juga. Iya kan? Juga jangan sampai nih kita nggak bisa ngatur ritme kesehatan psikis kita. Kesehatan mental. Iya kan? Kesehatan mental, psikis ya kan. Kalau misalnya kita nggak bisa mengelola, nah ini kadang-kadang remaja ini kadang-kadang gampang cepat memutuskan sesuatu tanpa pikir panjang gitu loh. Iya kan? Apa-apa kalau misalnya langsung dadakan mau apa gitu, tindakannya ekstrim. Iya kan? Kalau ini tidak berpikir jauh ke depan, kayak gitu. Ini kan usia-usia remaja. Ini tentunya perlu perhatian semua pihak ya dalam hal ini. Nah, sebenarnya kalau kita membahas tentang PHBS, kita coba kita ambil contoh lingkup yang paling kecil aja di Sidoarjo misalnya. Kalau menurut kalian remaja Sidoarjo ini seperti apa sih? Apakah selama ini konsep PHBS ini sudah mereka kuasai begitu, atau ternyata enggak juga? Pemuda Sidoarjo banyak yang ini deh, apa ya istilahnya itu masih hidup seenaknya kayak gitu-gitu. Selama ini menurut pengamatan kalian bagaimana? Oke. Kalau sepengetahuan saya selama hidup di Sidoarjo gitu ya, menemui banyak teman, banyak macam remaja. Kalau dari lingkungan terdekat, misalkan tetangga-tetangga saya, itu sebenarnya sudah melakukan beberapa PHBS. Contohnya mungkin pasti ini kebetulan rumah saya di perumahan ya, kayak jadi setiap rumah memiliki jaman yang sehat. Itu juga termasuk dari penerapan PHBS, sehingga mungkin bisa mencegah penyakit diare atau penyakit lain yang itu penyebarannya lewat limbah. Kemudian aktivitas fisik, meskipun nggak yang workout banget atau yang lari berapa putaran banget, tapi mereka sudah melakukan petak umpet misalkan, atau polisi-polisian. Bahkan teman-teman remaja saya ini masih bermain seperti itu karena mungkin bosan di rumah gitu ya. Jadi mereka mengenang masa kecilnya kembali dengan bermain aktivitas fisik, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mereka tetap pakai masker, juga tetap jaga jarak juga. Dan juga makanan-makanan bergizi, contohnya misalkan kita nih mungkin melakukan kumpul-kumpul, makan makanan yang sehat, kita bakar-bakar. Tak lupa ada nasi dan juga sayur, serta biasanya juga ada buah-buahan, semangka sih biasanya. Oke, dengan kata lain bahwa pemuda-pemudi atau remaja di Sidoarjo ini bisa dikatakan menerapkan PHBS. Betul ya? Beberapa mungkin ya. Menerapkan. Nah, kalau dikatakan beberapa berarti kan ada yang belum atau yang tidak. Benar. Iya kan? Nah, apa yang Anda sampaikan ketika melihat remaja yang seperti ini? Imbauan apa yang ingin Anda sampaikan? Ini perkecualian bagi yang tidak atau yang belum. Ini kan perlu terus kan diberikan pemahaman ya kan? Iya benar. Atau kalau misalnya dikasih pemahaman 1, 2, 3 kali tetap nggak mempan, itu biasanya mereka itu akan nunggu dampaknya. Benar. Baru kena dampak baru sadar, biasanya gitu. Tapi sebelum itu kena dampak, mungkin kita kan harus kasih ini nih sosialisasi kan. Nah, bagaimana nih caranya? Seperti apa gitu? Iya, jadi kan lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu ya. Jadi kita harus pintar-pintar nih untuk mengatur diri kita sendiri, karena kan untuk kehidupan kita, untuk kegiatan kita sehari-hari itu kan yang memegang kontrol penuh itu kan diri kita sendiri juga. Jadi kita itu harus memilih mau hidup bersih dan sehat atau enggak, seperti itu. Mungkin Mas Raffi menambahkan? Oke, mungkin sedikit memberikan pesan ya untuk teman-teman semuanya. Saya menemui beberapa ibu-ibu atau bapak-bapak yang penyakitnya itu sebenarnya bukan dimulai dari hidup mereka mungkin usia 30 ke atas, tapi sebenarnya udah dimulai sejak
kebiasaan yang dibentuk sejak remaja. Contohnya saja misalkan ibu-ibu nih, mungkin Ima sekarang masih remaja ya. Ima misalkan nih nggak menerapkan pola hidup bersih dan sehat, misalkan nggak makan makanan bergizi, gizinya buruk, atau mungkin ketika dia menerapkan perilaku sehari-hari tidak bersih, kemudian timbul nih beberapa penyakit. Ini akan berdampak pada kesehatan di masa mendatang, ketika mungkin dia nanti menstruasinya tidak lancar, atau mungkin nanti ketika melahirkan bahkan anaknya bisa stunting begitu, atau mengalami penyakit-penyakit gizi lainnya. Dan ini memang perlu diseriusin gitu ya, tidak bisa dianggap remeh begitu. Karena dampaknya di masa akan depan itu banyak sekali gitu. Benar banget. Oke. Tetapi pada kenyataannya ini banyak sebenarnya pemuda remaja tidak hanya di Sidoarjo sih, tapi remaja kebanyakan itu ya. Sekarang itu malah ada istilah mager dan sebagainya. Mereka itu dimanjakan dengan teknologi sebenarnya, yang membuat mereka itu kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, malah enggan untuk melakukan aktivitas ya. Pagi-pagi sudah pegang handphone, siang handphone, malam handphone, everyday handphone gitu kan. Buktinya apa? Buktinya banyak di tempat kafe-kafe dan sebagainya itu anak-anak remaja semua loh. Iya kan? Bener. Saya bilang nggak semua sih, tapi mayoritas ya. Ya mayoritas itu anak-anak remaja gitu kan. Nah, menurut pandangan kalian, ini sosialisasinya belum masuk ke mereka, atau mereka yang keras kepala, atau kalian punya cara atau strategi lain bagaimana sih supaya mereka ini daripada nongkrong ke kafe lebih baik ya mungkin les olahraga lah, les musik lah, apa kayak gitu-gitu loh maksudku. Iya kan? Seperti apa ini? Tanggapan Dimas, Ima gimana? Siapa? Raffi. Jadi kalau menurut saya sendiri ya, itu tadi melalui sosial media. Apalagi kan sekarang banyak hal yang viral itu melalui sosial media seperti itu ya. Kayak misalnya joget TikTok. Kemudian kan sekarang banyak tutorial masak itu yang seringkali lewat di sosial media seperti itu. Dan sepertinya teman-teman itu tertarik untuk mencoba masak sendiri di rumah. Nah, dengan masak sendiri di rumah itu kan tentunya akan kita lebih memperhatikan ya bahan apa yang digunakan, kemudian kebersihan dari makanan yang akan kita konsumsi itu seperti apa. Jadi seperti itu. Mengurangi jajan di luar, karena kan kita nggak tahu ya kondisi makanan di luar itu seperti apa begitu. Oke, mungkin sedikit tambahan ya, karena memang sekarang ini Kak, sekarang kuliah juga online gitu ya, rapat juga online, kita siaran ya online gitu ya, semuanya dilakukan di media sosial. Otomatis kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ya jam kita untuk memandang laptop atau memandang HP ini akan lebih banyak begitu. Namun memang yang ditekankan itu ya kita juga harus memperbanyak kegiatan fisik kita. Mungkin kalau tadi bagaimana ya kita menanggapi teman-teman yang masih aktif di aktif di HP gitu ya, tanpa memperhatikan jam. Kalau masih memperhatikan jam mungkin masih baik gitu ya. Tapi kalau udah lost begitu sampai malam gitu, ya mungkin ini juga perlu intervensi dari teman-temannya, lingkungannya, dan juga orang tua sih lebih mendalamnya, karena menurut saya juga pengalaman dari saya juga gitu, kita juga perlu bantuan dari orang tua, bantuan dari teman-teman kita untuk istilahnya mengingatkan dan juga membantu kita untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas di luar itu tadi. Itu sangat berpengaruh menurut saya, karena lingkungan juga lingkungan sangat berpengaruh gitu. Lingkungan sangat berpengaruh. Oke. Berarti memang dari remajanya sendiri yang harus benar-benar bisa mengatur semuanya, ya kan? Karena mungkin sekarang itu kondisinya di mana kita pada saat ini remaja itu membutuhkan waktu yang agak panjang, agak lama dengan handphone ya, dengan laptop atau dengan apa, karena memang proses belajarnya seperti itu. Tetapi dengan tidak menutup kemungkinan di mana kita terlalu lama ya kan menatap itu bisa berfungsi efek pada mata ya kan. Kemudian kita duduk lama tanpa gerak, itu pun kita juga mungkin nggak ada otot ya yang akan terbentuk ya kan, dan itu akan berdampak pada tidak fitnya kita gitu loh, badan kita nggak fit. Nah itu berarti memang kita harus punya space waktu untuk bergerak, beraktivitas tadi ya kan. Direncanakan gitu kan. Itu sebenarnya untuk remaja itu berapa
lama sih yang dibutuhkan gitu? Mungkin sehari cukup lah, misalnya 1 jam 30 menit kayak gitu, berapa Iya, sih? 1 jam. 1 jam 1 ya? jam dalam sehari untuk beraktivitas 1 fisik jam, biasanya. cukup jalan-jalan aja ya kan? Iya. Jalan-jalan yang ringan-ringan aja dulu ya kan? Ringan jalan-jalan atau mungkin jogging atau apa kayak gitu. Manfaatkan aktivitas gerak 1 jam sehari. Iya betul Iya. ya? Betul. Nanti ya itu nggak cuma olahraga berat aja, mungkin kita Iya. ringan-ringan jalan-jalan. Nah, atau- itu tadi kan? Mungkin juga Heeh. apa ya, joget TikTok itu kan juga merupakan sebuah aktivitas fisik seperti itu. Jadi Oke. ya semuanya bisa berbentuk aktivitas fisik, yang penting bagaimana kita bisa mengatur waktu Benar. untuk melakukannya. Iya. Oke, jadi memang yang sekarang jadi problem atau masalah remaja sekarang itu kurangnya aktivitas fisik mungkin Iya. ya. Iya, jadi jangan terlena kalau misalnya kita nih sudah mungkin kita itu terlenanya bukan disengaja sih, mungkin karena memang banyaknya tugas dari sekolah, Iya, benar dari banget. kampus ya. Akhirnya kita terlupa gitu ya. Benar. Mau ini udah tugas sudah selesai, tinggal capeknya kan biasanya. Ini mau aktivitas fisik yang kayak apa gitu Iya, kan. benar. Nah, tapi jangan sampai terlena seperti itu. Maksud saya terlenanya begitu. Intinya tetap kita harus melakukan aktivitas fisik ya kan. Iya, benar. Karena itu tadi waktu kita habis hanya untuk duduk ya, Iya. melihat laptop, melihat handphone kayak gitu. Nah, itu setuju nggak kalau kalian dengan kata-kata saya bahwa itu akan menimbun penyakit namanya. Iya kan? Setuju. Ya, menimbun Setuju, penyakit. Intinya tidak ada aktivitas apa-apa karena kan Benar. aktivitas fisik termasuk salah satu PBS tadi Iya, ya kan, indikatornya itu kan. Baik. Siapa Ima, Raffi, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan siap. kita ya pagi Iya. hari ini. Untuk sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bertanya silakan ya. Anda silakan menyampaikannya melalui WhatsApp kami di 0811309109 atau 0318961514. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, di saat pandemi seperti saat ini kita melewati masa-masa berat, bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, dan banyak pengangguran. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang yaitu harapan. Bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Esok kita bebas melangkah lagi. Negara hadir untuk mendukung perjuangan kita, memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Informasi ini persembahan Wil DJP Jatim 2. Rokok opo ki lho, kok putihan? Ya rokok to, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol ku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh, yo mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor sesuai keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 KPTS sekian-sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BBNKB, bebas BBN kedua, dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, manfaatkan dan menangkan juga hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai tanggal 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, link aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut Anda bisa hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo.
Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah, jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo. Ya, sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami. Ini perlu kami informasikan juga untuk Anda. Seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami ya di program Talkshow bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dan kali ini bersama dengan Youth Forum Sidoarjo ya. Ada Fatimah Tuzuro dan juga Raffi Abiyu Mukti tentang PHBS pada remaja di era pandemi COVID-19. Baik, Mas Raffi juga Mbak Ima ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Suara Sidoarjo, nanti bisa langsung direspon ya. Iya. Baik, ini pertanyaan yang pertama
dari Rindi yang ada di Pakerwojo. Bagaimana cara menegur teman saya yang belajar merokok karena dia adalah perempuan? Ada tips gitu ya. Kemudian Ratna yang ada di Magersari, apa benar pacaran itu tidak sehat secara mental dan fisik? Oke, dua-dua dulu. Oke. Silakan. Mungkin untuk merokok perempuan mungkin lebih tahu ya Ima ya. Silakan. Iya. Jadi untuk merokok ini lebih ditekankan, diinfokan kembali kepada temannya tentang dampak negatif dari merokok itu sendiri, karena kan bagi perempuan apalagi itu berdampak sangat buruk bagi kesehatannya seperti itu. Dan juga kita harus mencari tahu nih kenapa dia mau belajar merokok. Kita lihat dulu penyebabnya itu apa. Nah, kalau bisa kita juga harus menghindarkan penyebabnya itu tadi dari pelaku tersebut, seperti itu untuk yang kebiasaan merokok. Kemudian untuk yang apakah pacaran itu merusak kesehatan mental dan lain sebagainya, menurut saya itu tergantung pribadi masing-masing, seperti itu ya Kak. Jika kita berada di suatu toxic relationship, kemudian pacaran yang tidak sehat, itu tentunya akan mengganggu kesehatan mental, fisik kita, seperti itu. Nah, namun kalau kita menjalani sebuah relationship yang sehat, itu kita bisa mendapat dukungan dari partner kita, seperti itu. Mungkin Mas Raffi mau menambahkan? Oke, untuk yang kasus cewek merokok tadi ya, sebenarnya baik cowok maupun cewek, saya sering menjumpai orang tuh merokok bukan karena mungkin pengen lihat keren, tapi lebih ke menyelesaikan masalahnya dengan cara yang salah mungkin ya. Benar. Nah, ketika cewek itu mulai belajar merokok, misalkan tadi Mbak Rindi yang tanya ya, Mbak Rindi mungkin temennya belajar merokok nih, mungkin bisa diingatkan. Sebelum kita mengingatkan, mungkin kita bisa respect dulu. Kenapa sih mereka memilih jalan ini gitu ya? Mengapa memilih rokok untuk menjadi mungkin penyelesaian masalah mereka, atau mungkin dia memiliki lingkungan yang tidak baik sehingga dia ikut merokok. Nah, ini ditanyakan dulu kenapa, dan mungkin Mbak Rini tadi bisa mengintervensi atau istilahnya peduli gitu ya dengan apa yang dialami oleh teman mbaknya tadi, sehingga bisa dialihkan kepada pemecahan solusi lain selain merokok. Kan juga ada misalkan ketika kita ya tadi olahraga gitu ya, itu kan akan ada hormon tersendiri yang nanti muncul, yang itu nanti akan membuat kita lebih terasa fresh atau mungkin lebih terasa sehat begitu. Atau mungkin kalau masalahnya tentang apapun masalahnya mungkin bisa dibantu dulu sebelum kita menjudging gitu ya. Kalau merokok itu nggak boleh dan lain sebagainya, mungkin bisa diingatkan dulu, tanyakan dulu, baru kita memberikan penjelasan tentang rokoknya itu tadi. Kemudian untuk yang kedua tadi yang tentang apa tadi? Relationship. Relationship ya. Benar yang dikatakan. Pacaran itu pacaran ya. Tidak sehat secara mental dan fisik, betul. Kalau enggak bisa dibantah. Kalau pacaran secara mental fisik, yang pertama bahas mentalnya. Benar banget ketika kita berada dalam suatu lingkungan pacaran yang enggak baik ya, kalau kita sering sebutnya toxic relationship begitu. Ketika mungkin salah satu pihak lebih dominan atau salah satu pihak memiliki paksaan terhadap pihak lainnya, maka itu akan memberikan dampak pada mentalnya sendiri. Kemudian untuk fisik, ketika kita berpacaran misalkan itu seorang ya, bukan kita ya, seorang misalkan berpacaran begitu, dan misalkan salah satu pihak sering main tangan atau salah satu pihak tidak bisa mengendalikan emosinya atau mengarahkan emosinya pada hal yang bersifat fisik, itu pasti akan berdampak langsung. Misalkan ketika dia marah, dia lempar barang kena kita, atau mungkin kita yang menjadi pelampiasannya dia, itu kan pasti sangat berpengaruh sekali gitu. Jadi kalau dibilang berpengaruh ya berpengaruh, dan itu kembali lagi kepada yang menjalani. Begitu Pak. Oke, jadi kalau yang masalah merokok tadi, ini memang kita ubah deh mindset kita ya. Mindsetnya itu diubah bahwa untuk sekarang merokok itu kalau misalnya itu sebagai jalan keluar, itu nggak keren deh gitu aja, nggak keren ya, nggak keren. Intinya ini sesuatu yang akan menjerumuskan, sesuatu yang akan merugikan. Mungkin nggak langsung, tapi nanti akan kita rasakan di kemudian hari, kan? Jadi itu nggak keren. Mending kita menyalurkan hobi aja deh, kayak gitu-gitu ya kan? Ke hobi aja.
lebih bermanfaat Iya, ya. benar banget. Kalau hobinya bisnis, ya berarti kan dapat duit. Iya. Untung juga akhirnya ya. Bener. Ada nggak yang hobi bisnisnya? Hobinya bisnis gitu kan. Nah ini dapat duit ya. Ngapain ini ngerokok nggak keren gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ini dari Denny yang ada di Candi ya. Corona kan saat ini sudah mulai landai. Nah, saya dan teman-teman sering nongkrong-nongkrong. Kasih tips dong untuk kami yang suka nongkrong pada saat ini. Gimana nih cara memprotek diri agar tidak mudah gampang tertular penyakit. Itu ya. Kemudian Budi yang ada di Kerembung. Kak, adakah konseling kesehatan untuk remaja? Kalau ada di mana ya? Itu. Kemudian langsung 3 ya. Terakhir, nanti kalau lupa saya ingetin lagi ya. Indra ini yang ada di Candi ya. Apa ada bedanya perilaku remaja yang tinggal di kota dengan yang di desa? Nah, kalau misalnya ada sosialisasi PHBS seperti apa yang efektif untuk mereka? Kalau menurut kalian memang ada perilaku yang beda antara remaja kota sama desa. Nah, kalau ada, itu sosialisasi PHBS yang efektif yang seperti apa buat mereka? Oh, kalau kota itu kayak gini loh. Oh, yang desa itu begini loh. Monggo silakan. Untuk pertanyaan pertama, itu tentang tips nongkrong-nongkrong. Tips nongkrong lagi ya. Untuk tips nongkrong dari saya nih untuk teman-teman yang suka nongkrong di misalkan kalau di sini Kafling DPR ya terkenal ya Kak ya. Mungkin kita menerapkan mungkin dasar-dasar dari PHBS aja, dasar-dasar dari protokol kesehatan. Misalkan memakai masker itu sebuah hal yang wajib gitu ya. Kecuali kalau terpaksa banget buka untuk makan atau minum ya monggo. Tapi untuk misalkan berbicara atau misalkan kumpul-kumpul, ini maskernya tetap wajib dipakai gitu ya. Nggak di bawah hidung tapi di atas hidung dengan pemakaian yang benar. Percuma nanti pakai masker tapi cuma ditaruh dagu atau ditaruh ya nggak benar gitu. Ini memang kelihatannya sepele gitu ya, tapi kan kita tidak tahu dari teman mana kita tertular. Jadi sebisa mungkin diusahakan untuk memakai masker. Kemudian mungkin sebelum makan atau misalkan sebelum minum tetap mencuci tangan, tetap memperhatikan lingkungan sekitar kita. Kalau misalkan kita merasa ini terlalu ramai tempatnya ya, misalkan malam minggu nih terlalu ramai ya, mungkin bisa cari ini tempat-tempat lain yang setidaknya tidak ramai gitu. Karena kita nggak tahu apakah virus itu jatuh di meja makan kita. Kan kita nggak tahu nih, kita makan di meja terus ternyata ada habis orang batuk, kita nggak tahu, kita nggak bersihin dulu atau sebagainya, itu pasti akan menular juga gitu. Jadi kita sudah sebenarnya bisa antisipasi sebenarnya ya dengan mendatangi tempat-tempat atau tempat nongkrong dalam hal ini atau kafe yang tidak terlalu ramai. Itu pun ya kita nggak tahu namanya virus itu di mana kan nggak tahu. Tapi ketika kondisi itu ramai, ini kan memungkinkan kemungkinan besar gitu loh. Jadi memang dicari yang sekiranya yang nggak terlalu ramai ya. Benar banget. Kemudian pertanyaan kedua tentang konseling kesehatan. Pernah tahu ya mungkin di mana di Sidoarjo gitu? Mungkin di puskesmas ada ya. Saya pernah tahu melihat salah satu orang itu membuat konten video di YouTube. Itu dia menjelaskan dan menceritakan pengalamannya untuk melakukan konsultasi itu di puskesmas seperti itu. Mungkin di puskesmas ada ya Kak Raffi ya? Juga kemarin saya sempat dengar untuk konseling ini sebenarnya banyak macamnya gitu ya. Cuman untuk mungkin yang lebih umum di puskesmas atau mungkin kita bisa ke badan-badan lain yang itu misalkan kemarin kalau nggak salah ada dari Badan Kependudukan Badan Kependudukan tuh menyediakan konseling mengenai bagaimana kita bisa menerapkan misalkan KB atau misalkan kita sebagai remaja perempuan, bagaimana cara kita untuk menjadi remaja perempuan yang sehat itu sebenarnya ada gitu di instansi-instansi pemerintahan yang menangani masalah tersebut. Mungkin nanti bisa lebih cari tahu lagi itu ya di websitenya atau mungkin di Instagramnya karena mungkin masih kurang masif untuk mempromosikan, jadi banyak yang masih belum. Mungkin selama ini mereka gini, konseling itu kan gak selalu harus ke psikolog sebenarnya, ya kan?
teman yang sekiranya mengerti gitu kan, itu bisa jadi kayak teman discuss gitu kan. Nah kayak gitu. Tapi kalau kita nyebut konseling itu kayaknya aduh ini parah banget sih penyakitnya kayak gitu ya kan. Padahal kalau kita melihat takar dari masalah itu kan kadang kita menakar bahwa masalah ini berat, tapi menurut orang lain belum tentu loh. Iya kan? Enggak biasa aja tuh masalahmu kayak gitu. Enggak perlu konseling, sama aku aja. Kayak gitu-gitu. Jadi beda-beda sih sebenarnya ya. Jadi selama ini mungkin jarang terekspos itu karena ya itu tadi antar teman itu sudah mewakili. Dengan orang tua juga sudah mewakili. Nah, kayak gitu-gitu aja ya. Baik. Kemudian yang ketiga itu tentang bedanya remaja kota sama desa tadi. Nah, ini untuk sosialisasi PHBS yang seperti apa yang efektif buat dua kelompok ini. Gimana ini? Oke, ya. Mungkin tadi pertanyaan pertama apakah beda? Ya pasti beda ya, karena lingkungannya juga sudah beda. Di kota kita lebih banyak terpapar, misalkan gadget, atau ketika kita keluar rumah banyak sekali transportasi, banyak emisi dan juga ya udara kotor gitu ya. Sedangkan di desa mungkin permasalahannya lebih ke bagaimana desa itu belum punya jaman sehat, mungkin ya permasalahannya lebih ke mungkin kalau misalkan olahraga mungkin orang desa kuat-kuat ya, nggak perlu aktivitas fisik karena mereka juga mungkin ke pasar main-main itu masih sering terjadi gitu. Tapi ini tadi yang ditanyakan perilakunya, jadi perilaku remaja kota sama desa. Nah, mungkin nih perilakunya remaja desa itu kayaknya nurut-nurut deh sama orang tua misalnya nih ya, atau gampang nih diatur. Nah, kayak gitu, nggak terlalu rumit, nggak terlalu complicated gitu kan. Tapi kalau kota, walah dulu susah banget. Nah, gimana nih perilakunya? Iya, benar banget. Jadi seperti yang sudah dikatakan bahwa anak desa itu mungkin lebih penurut, lebih mematuhi orang tua, lebih mematuhi apa yang dikatakan. Sedangkan anak kota ini kan lebih istilahnya banyak orang yang bilang nurut sama temennya, jadi ngikut sama temennya. Jadi itu pinter-pinternya kita buat memilih lingkungan seperti apa yang akan kita temui seperti itu, karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan seperti itu. Juga mungkin perilaku dari anak desa itu kenapa kok mungkin penurut mungkin ya sebagian besar, nggak semua tapi mungkin sebagian besar penurut karena mungkin informasi yang didapat juga nggak seberapa banyak dengan anak yang ada di kota. Anak kota sudah mengetahui mungkin terpapar macam-macam macam-macam pergaulan bebas. Terus mungkin hal-hal yang membuat mereka itu menjadi semakin terisi dan nggak bisa mengontrol apa yang mereka dapatkan. Jadi lebih labil juga, lebih nggak nurut karena mereka merasa bahwa mereka sudah memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang mereka mau atau mungkin hal-hal yang mereka lakukan. Karena kan berbeda otomatis kan sosialisasi PHBS pada kedua kelompok ini kan pasti beda dong. Nah, ini tadi pertanyaan yang kedua kan. Nah, kayak apa ini? Baik, mungkin saya akan menjelaskan yang untuk remaja kota dulu ya. Nah, ini tadi karena kan mereka tertarik dengan sosial media, kemudian teman-temannya itu juga sangat berpengaruh. Jadi itu tadi sebaik mungkin kita mengontrol diri kita sendiri untuk bagaimana kita berteman, kemudian bagaimana kita untuk mengatur pola hidup sehat kita, seperti itu, menghindari pergaulan-pergaulan yang kurang baik lah, seperti itu tadi, pergaulan bebas, seks bebas, kemudian merokok dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin yang desa Mas Raffi bisa menambahkan? Oke, untuk yang desa tadi bagaimana kita merubah perilaku tadi ya? Bukan merubah, tapi bagaimana upaya kita untuk sosialisasi PHBS supaya berhasil dan efektif di kalangan remaja desa. Untuk sosialisasi PHBS, pertama mungkin kita cari tahu dulu tentang penyakit apa yang terjadi di satu desa, utamanya terjadi pada remaja, baik itu remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Dari situ kita tahu, kita nggak cuma sekedar koar-koar tentang kesehatan, tapi kita juga tahu apa yang kita sampaikan. Apa sih maksud kita menyampaikan untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang terjadi di desa tersebut. Contohnya misalkan remaja putri misalkan kekurangan gizi gitu ya, yang nantinya juga berdampak pada keturunan mereka nantinya. Ya kita lebih ke promosi tentang gizi dari wanita itu sendiri, karena gizi pria dan wanita kan ada sedikit perbedaan begitu. Dan ya kita sesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan, dengan apa yang ada
masalah yang ada di desa tersebut. Gitu. Benar. Oke, baik. Aduh, sayang sekali nih waktunya ini lebih dari 3 menit ternyata over kita. Nggak terasa ya. Singkat saja dari Ima sama Raffi sebagai penutup, silakan. Apa ini yang bisa disampaikan? Oke, mungkin kalau dari saya ya, PHBS ini kan banyak jenisnya, PHBS di rumah, kemudian PHBS di sekolah dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang sekarang mulai melakukan pembelajaran secara tatap muka, secara offline, ini lebih diperhatikan ya. Meskipun kita sudah vaksin, kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan itu sendiri. Jangan sampai dengan kita mulai melakukan pembelajaran secara tatap muka ini akan membuat angka kasus COVID ini naik kembali. Jangan sampai seperti itu. Kemudian kebersihan dan kesehatan dari sekolah ini juga perlu diperhatikan oleh pihak sekolah sendiri, karena menurut saya pihak sekolah itu juga berperan penting atas kebersihan dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah, selain tanggung jawab dari semua warganya ya. Jadi pihak sekolah itu harus lebih memperhatikan kebersihan dari mungkin toilet, perpustakaan, ruang kelas dan lain sebagainya. Kemudian untuk PHBS di rumah ini juga apalagi sekarang musim hujan ya, itu harus lebih memperhatikan lingkungan di sekitar kita, apakah ada genangan air yang akan menjadi sarang jentik-jentik nyamuk atau tidak, seperti itu. Oke, kalau dari saya singkat aja, jangan sampai teman-teman menyesali apa yang teman-teman pilih hari ini. Mari kita lakukan PHBS, mari kita terapkan perilaku hidup dan bersih dan sehat agar kedepannya kita bisa menjadi generasi yang lebih baik, generasi yang bisa mungkin ya menjadi penggerak dari teman-teman yang lain, penggerak bangsa dan juga memberikan perubahan yang lebih baik lagi untuk Indonesia. Mungkin itu. Iya, baik. Terima kasih Raffi juga Ima. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat ya. Iya. Baik, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.